Mas Roy, Iya. Romo. Oke. Oke, Duduk kita ya. duduk dulu. Iya. Wow. Oke, duduk. Oke. Nah, ya Romo boleh duduk di sini. Nah, jadi hari ini saya dan Roy Kiyoshi dan Romo senang sekali. Kenapa? Karena hari ini ada 2.800 audiens yang sedang memiliki karma baik. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Wah, oke, Mas Roy, Iya. katanya gimana nih? Aku kabarnya baik. Baik sekali ya. Baik sekali. Baik sekali. Oke, kita lihat hari ini antusias teman-teman di Medan sangat luar Iya, biasa. luar biasa. Pertama-tama saya ingin ucapin buat teman-teman Medan semuanya yang udah datang juga. Oh my god, dan aku pengen say thank you juga buat semua teman-teman yang udah support aku dari dulu sampai yang sekarang. Dan Oke, kita terus dulu dong. Wow, ternyata bukan 2.800, 3.055. iya. Kita terus dulu dong teman-teman semua. Wow, aku agak speechless untuk kali ini ya. Kayak antusiasnya beda loh ya. Itu karena ada aura Roy Kiyoshi dan Romo pastinya. Oke, Roy, tadi Romo sudah menjelaskan pemaparannya dengan sangat luar biasa. Iya. Aku mau tanya nih, Roy. Boleh. Ini kita bahas tema tentang ghost, real or fake. Ghost, real or fake ya. Menurut Roy sendiri nih, kira-kira apakah sebenarnya Iya. hantu ataupun makhluk halus ini nyata atau hanya halusinasi belaka? Jujur, kalau saya ditanya seperti itu, hantu real or fake itu real. Real. Memang real. Oke. Tapi memang ada beberapa orang, ada kecenderungan mereka ada yang berhalusinasi, seolah-olah mereka bisa lihat. Oke. Kalau orangnya depresi atau frustasi, tiba-tiba lagi kena gelombang yang sama, tiba-tiba mereka juga bisa merasa lihat hantu. Oke. Tapi apalagi nih satu hal yang paling penting, kita itu harus lebih tenang supaya kita nggak ketempelan, karena frekuensi hantu itu nempelnya sama orang-orang yang stres. Terutama biasanya banyak wanita yang sering ketempelan daripada laki-laki ya, Roy? Iya, makanya kenapa wanita-wanita beberapa orang depresi tiba-tiba loncat dari balkon. Iya, terus dari itu jadi hantu. Oke. Nah, berarti jika memang ghost ataupun makhluk halus ini ada, apakah Roy pernah melihat atau pernah bertemu atau pernah berinteraksi langsung dengan mereka? Mereka tuh sama Roy udah kayak jadi hal yang biasa ya. Kayak aku kalau kemana-mana, apalagi kalau ke WC umum, semua ngeliat ke atas kayaknya serem banget. Kayak apa ya? Udah benar-benar mereka tuh bisa lihat, oh bisa lihat saya, kamu bisa lihat saya, kamu bisa lihat saya. Kayak gitu. Jadi rasanya bikin saya kayak, ya udahlah, saya kemana-mana diikutin jadi udah kayak hal yang biasa gitu. Sudah jadi bodyguard ya? Udah jadi. Oke, Roy. Nah, banyak nih dari para peserta Iya. mengalami ataupun pernah memiliki yang namanya indigo atau Iya, indigo. perilaku bisa meramal masa depan, Oh, ataupun juga beberapa hal seperti kecenderungan merasa melihat makhluk halus. Nah, kira-kira apakah ini bisa kita sebut dengan karma baik atau ini disebut dengan karma buruk? kalau bisa ngelihatnya ngelihat hal-hal begituan, merasa bisa kontrol, itu berupa karma baik ya. Baik. Kalau misalnya bisa merasakan, mempunyai itu dan kita bisa pakai dengan bagus caranya gimana, itu adalah sebuah karma baik ya, Romo ya, seperti itu ya. Namun jadi kebalikannya, kalau kita stres gitu, misalnya gak bisa ngontrol, jadi kayak orang stres, kayak orang gila, gara-gara pengaruh kalau itu six sense, itu ya itu karma yang harus kita jalani, itu karma buruk. Mungkin kita dihantui terus dengan hutang karma oleh makhluk halus. Terus kira-kira nih, apa yang harus dilakukan oleh teman-teman Iya. yang memang sebagian besar mereka mengalami karma buruk karma baik tadi? Apa yang harus mereka lakukan dengan kelebihan mereka tadi?
bilang kita harus melakukan limpahan jasa terus. Jadi ketika kita ada di mana semua tempat gitu ya Romo ya, merasa dihantui, kita bilang gini, semoga karma baik saya melimpah ruah ke semua alam semesta. Nah, hantu-hantu tersebut biasanya akan merasa, oh saya dilimpahkan langsung, kemudian langsung bahagia seperti itu. Berarti intinya setiap kita berada dimanapun kita harus selalu berprasangka baik dan berbuat baik ya. Betul sekali. Nah, sama ada juga nih, tadi beberapa teman-teman juga bertanya, ada satu sesi dan ini sering ketika Roy sedang tampil di salah satu program TV swasta. Roy sering membawa yang namanya Humantong. Nah, ada yang tahu Humantong? Nah, atau Roy juga membawa hari ini Roy bawa 3 Humantong, 1 boneka Humantong, 2 patung Humantong. Oke. Manajer apa kamu? Akan ambil. Oke, kita akan lihat Humantong. Saya jadi penasaran. Humantong itu seperti apa? Iya, Humantong itu sebenarnya gini. Kalau di Thailand, Humantong itu bukan agama ya. Oh, bukan agama? Bukan. Okay. Jadi di satu tradisi Thailand atau Bangkok, biasanya mereka membuat ini menjadi patung. Karena tingkat prostitusi di Thailand sangat tinggi sekali, jadinya abu-abu jenazah korban aborsi itu banyak banget kan. Nah, yang lebih lucunya lagi di sana ada yang namanya ilegal tentang abu jenazah bayi diambil menjadi patung itu ada dan dijadikan Humantong. Artinya seperti itu. Dan beberapa orang di Thailand mempercayai bahwa punya Humantong itu bisa kayak memanggil anak kalau mau punya anak seperti itu. Wow, saya jadi takut nih. Nah, Humantongnya yang mana nih? Ya taruh. Oke, jadi hari ini dudukin. Wah, dia nggak boleh tidur. Nah, bisa. Jadi Humantong yang ini dikasih semua mantra-mantra Thailand itu dan di dalamnya ada abu jenazah bayi dan potongan-potongan apa namanya kayak kita habis kremasi itu kan ada tulang-tulang yang masuk di situ. Nah ini semua tato-tato Thailand mantra atau yantra. Oke. Ini Humantong tadi ya? Betul. Ini bonekanya, ini yang patungnya. Nah ini yang lebih seremnya lagi karena ini kaitannya dengan ghost real or fake. Ini tuh pakai minyak namampray. Namampray itu minyak maya. Minyak namampray. Serem ya. Ada yang lain. Oke, nah kalau yang ini Roy, ini apa? Ini Humantong juga, tapi jenisnya mereka kayak gini gitu. Nah di Thailand mempercayai kalau gini itu memanggil customer seperti itu. Kira-kira nih, apa sih pesan yang disampaikan kepada teman-teman jika memiliki atau melihat salah satu dari ketiga benda ini? Atau mereka menghadap sendiri ketiga benda ini? Kalau dia ada sih selain saya, ini banyak yang orang-orang di dok kayak gini. Pesannya apa ya? Sering-sering ngelakuin pelimpahan jasa. Kalau saya kan bisa ngajak ngobrol mereka. Jadi kalau teman-teman yang nggak bisa ngobrol sama mereka sih nggak perlu punya beginian ya. Menurut saya sih ini cuma orang-orang yang agak unik bisa punya beginian. Karena nggak ada yang berani ya punya serum mayat. Oke, nah Roy, ada juga beberapa pertanyaan tadi seperti teman-teman. Nah, terus apakah Humantong ini Roy terus bawa setiap Roy berkeliling ke seluruh Indonesia maupun Roy mengisi di acara stasiun TV? Tidak selalu saya bawa, tapi saya selalu nyebut nama-nama mereka. Dui, ambilin itu deh. Dui bantuin saya deh, kayak gitu. Besu. Jadi nggak semua dibawa patungnya, tapi soulnya mereka udah kayaknya patung serem deh, misalnya gitu kan. Dui bantuin saya deh di sini supaya airnya bersih. Ya, ini kebetulan kemarin saya minta Roy untuk menjelaskan karena banyak masyarakat yang
mungkin masih penasaran dengan kumantong. Ya, kebetulan saya bicara sama Roy bawa kumantong. Artinya Roy bawa 3. Ada yang mau? Supaya Roy bisa menjelaskan dan kita juga bisa menjelaskan bahwa ini adalah sebuah tradisi yang ada di Thailand yang sampai hari ini masih dipegang kuat di Thailand. Iya, betul sekali. Animisme dan dinamisme kalau menurut aku sih. Jadi kebudayaan doang, bukan agama. Justru ini sebenarnya cara Roy juga untuk mengedukasi semua fansnya. Betul sekali. Agar ini bukan sebuah agama. Bukan, ini bukan satu agama, tapi satu kepercayaan oleh masyarakat Thailand yang turun-temurun. Bahkan yang nggak punya anak pun konon percaya banget bayi-bayi ambal hantu ini bisa menginvite gitu ya, mengajak untuk supaya punya anak seperti itu. Agak serem sih kalau kebudayaan Bangkok. Iya. Saya jadi Ya kan memang gue sudah pengen namanya menghantu. Nah, kemudian Roy, Ya. apakah kira-kira kumantong ini punya cara ataupun perlakuan khusus untuk setiap dibawa ke mana-mana? Oh, kalau saya sih nggak memperlakukan khusus seperti gimana enggak. Cuma kalau di rumah aja, mereka tuh kayak uncle saya mau makan ini, uncle saya mau makan apa gitu. Kumantong memang dia. Iya, kumantongnya bisa. Terus ya. Nah, kumantong. Kalau yang inilah, Roy, kira-kira gimana nih? Apakah sama? Ada Sama. Tuh, jadi tuh dia minyak kamaprai, minyak serumnya sama si bunganya jadi satu. Ya jadi ya seperti itu, orang-orang tertentu aja yang bernilai besar yang bisa punya begini-begini. Sebenarnya ya golongan-golongan yang menurut kalau kita sih sebenarnya nggak perlu pakai kimia, kita percaya bahwa apa yang kita lakukan baik, ya baik. Cuma karena Roy-nya juga unik, sukanya aneh-aneh, udah lah kita. Saya juga unik dan aneh sebenarnya, Roy. Betul. Oke, nah Roy, mungkin ini satu Jangan pada bengong loh, nanti kesurupan loh. Serem banget loh. Oke, Roy, Ya. ada satu pesan terakhir yang bisa Roy sampaikan ke teman-teman tentang pemahaman ghost, real, or fake. Artinya, apakah sebenarnya ini palsu atau asli dan bagaimana cara teman-teman ataupun audiens yang ada di sini untuk menyikapinya? Teman-teman nggak perlu takut dengan ghost, dengan hantu. Gak perlu takut dengan hantu. Tidak perlu takut dengan hantu, alam peta, alam apa segala macam. Karena menurut saya kita tuh lebih tinggi. Ini versi Roy Kiyoshi kan? Ini versi Roy Kiyoshi. Jadi menanggapinya kita biasa aja. Kalau misalnya kita ke WC berasa ada yang ngikutin atau kita takut gitu, semakin takut semakin dia bisa lihat. Kalau semakin kita nggak takut, semakin kita berani, makin gak ada apa-apa. Yang pertama jangan takut. Jangan takut. Dan yang kedua kalau kita semakin takut, semakin datang. Betul sekali. Kayak gitu, jadi kita harus berani. Terus kalau misalnya nih, ada satu tips lagi buat teman-teman. Kalau misalnya ngunjungin tempat baru atau hotel, ini kita sudah jadian hotel, kita nyalain ekrannya dulu sama buka YouTube deh. Atau buka TV tapi nggak usah ditonton gitu. Kita ciptain suara-suara di kamar itu yang tadi kosong. Kenapa tau nggak? Karena hantu dan gelombang elektromagnet itu selalu berdekatan. Jadi kita break the rules dulu. Kita pecahin dulu itu, tiba-tiba supaya lebih cair suasana seperti itu. Itu tips buat jalan-jalan kalau hotelnya merasa angker ya. Romo, ada yang mau ditambahin Romo? Ya, jadi memang kumantong ini merupakan salah satu tradisi yang sampai hari ini ketika Anda pergi ke Thailand masih banyak yang mereka lakukan untuk kumantong. Dan ini sudah kerajaan Ayutthaya. Ya, jadi mereka bisa punya kekuatan, bisa memberikan kekuatan bagi tentara pada saat itu, sehingga kumantong sampai hari ini masih dilestarikan. Jadi mungkin Anda sudah banyak melihat, mendengar, bahkan membaca
tentang Gumantong. Jadi ini adalah bukan sebuah ajaran agama, tetapi satu tradisi. Saya pernah ngobrol sama Roy. Jadi Roy mengatakan bahwa ini adalah untuk melimpahkan jasa kepada arwah-arwah yang ada di tempat itu. Jadi bukan di sembah-sembah, bukan ya, tetapi dilimpahkan jasanya. Karena memang mungkin banyak orang yang sudah lupa terhadap mereka, mungkin sudah dilupakan. Apalagi mungkin korban aborsi. Maka itulah cara kita untuk bisa melimpahkan jasa kepada mereka agar mereka juga bisa bahagia. Bisa menerima laki-laki. Iya. Intinya selalu berbuat positif ya. Berbuat positif, terus dari itu harus selalu limpahin jasa ke mereka. Ini sebuah kultur dan budaya saja. Sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan untuk audiens tadi, ada satu pertanyaan Roy, banyak biasanya tadi seperti saya katakan yang mendominasi kerasukan atau kemasukan makhluk halus itu biasanya wanita. Ada tips nggak untuk wanita agar bisa mencegah ataupun menetralisir hal tersebut? Nah, ini pertanyaan bagus banget. Kenapa sih mostly wanita ya? Banyak jawaban di sini beberapa. Ada tiga. Jadi wanita itu kan lebih lemah, sensitif dan lebih gampang depresi daripada laki. Ketika kita kesadaran yang belum mulai ada turun gitu, biasanya itu yang mau yang hampir itu muncul. Terus kedua, kenapa sih wanita itu selalu diri? Aku ngerasa beberapa orang ini pelajaran juga buat kita semua. Aku dulunya nggak percaya sama dia kalau kertas bekas gitu ya, mohon maaf ya, penghalang di bekas halangan itu buangnya sembarangan itu menjadi bahan makanan bagi alam hantu. Serem banget. Serem banget. Untuk saya nggak pakai. Hantunya tuh aku lihat di jadi ada orang yang ceroboh sekali buang bekas itunya itu berantakan. Jadi itu pas aku lihat gitu ya di pojokan hantunya ada. Serem banget. Makanya jangan kayak gitu. Itu adalah satu pelajaran buat terus bertata krama kan, buang apa yang ambil jangan numpuk sampah kayak gitu kan. Terus itu sih intinya sih baik lagi wanita itu terlalu baperan seperti itu. Nah, mungkin sudah cukup jelas apa yang disampaikan oleh Roy dan juga dari Romo. Mungkin saya akan memberikan kesempatan kepada dua audiens untuk bertanya tentang tema kita, ghost, real, or fake. Dan boleh bertanya langsung dengan Roy Josi. Oke. Ya, si abang ini tuh boleh di situ saja, Bang. Ya, sini saja. Oke. Harus seputaran tema kita ya, Bang ya. Betul-betul aku bercanda ini. Maaf ya Pak Roy Josi. Ya nggak apa-apa. Sebelumnya saya mengidap penyakit, tapi ini bukan bilang penyakit sih. Dari umur 8 tahun saya makan daging ayam. Terus setelah dagingnya, baru saya muntahkan. Saya muntahkan dagingnya, baru kebesokan harinya saya langsung teriak kayak anjing gitu sampai hari ini 21 tahun. Tangan dan kaki saya tidak bisa kontrol. Saya suka berjalan mundur. Pokoknya abnormal. Oke, baik. Apakah ada sebuah dalam diri saya itu? Nama abang dan tanggal lahirnya berapa? 17 Juni 1998.
17 Juni. 17 Juni bulan 6 Oke. 1998. Show Harimau. Erik Darwis. Erik Darwis. Liawis. Erik. Show Harimau. 17 Juni 1998. Bener ya? Saya melihat di sini Erik. Saya melihat di sini dalam penglihatan batin saya merasakan ada hutang piutang karma berhubungan dengan hewan. Tapi bukan anjing saja, tapi di kelahiran yang sebelumnya saya merasakan kamu sering menyiksa binatang. Dan saya merasa di kelahiran yang sekarang kamu harus mengalami sampai penderitaan yang habis di usia yang kedua. Itu yang saya rasakan di sini. Tapi saya terus bersimpati ya, semoga ini cepat sembuh. Karena saya merasa di sini ada sesuatu hutang piutang yang belum beres berhubungan dengan karma. Sering-sering melakukan limpahan jasa. Itu yang harus kamu lakukan ya. Iya, oke. Bang Erik, berarti solusinya harus sering-sering melakukan pelimpahan jasa ataupun berperilaku baik untuk melunasi kesalahan sebelumnya. Oke, terutama saya melihat hewan melata juga tersakiti pada kehidupan sebelumnya. Saya juga merasa ada hewan reptil yang zaman lalu pernah dipotong-potong. Yang saya rasakan. Oke. Sudah ya, sudah ditanya dan sudah diberikan Oke, pemaparan. jadi semoga ini cepat sembuh ya. Dan sudah diberi solusi ya, Bang Erik ya. Pelimpahan jasa. Oke. Kuncinya pelimpahan jasa dan melakukan perbuatan baik agar kesalahan masa lalu itu bisa ditembus ya. Diputar balik karena saya melihat dia pekat sekali dengan hewan. Tidak hanya anjing. Oke. Suasananya jadi tegang guys. Iya. Apa dulu? Dulu Bang. Aku boleh nggak sebelum saya tanya jawab, saya ingin mengucapkan juga terima kasih buat Romo yang udah mempersilahkan saya hadir. Saya juga banyak terima kasih juga pada orang yang telah bisa membuat saya menjadi besar, terutama Mispa Angsana. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong untuk kita. Mispa Angsana. Buat itu Karena berkat beliau juga saya diajari untuk tata attitude dan segala macam. Dan Imairan juga terima kasih, dan manajer saya kita hadir. Tadinya bunga semuanya belum tersebut di sini, terima kasih banget. Itu sih yang buat saya jadi terharu karena ini beda ya. Yuk kita tegang yuk. Oke. Nah, Ayo saya mau nanya. oh ya, sebelum masuk tadi ya perlu diketahui ya, saya asli ya pertanyaannya juga tak ada rekayasa. Saya juga tak bakal menyangka pertanyaan seperti itu. Betul. Jadi tidak ada rekayasa, itu betul-betul on the spot. Ya, Anda bisa bertanya kalau ini ada sebuah rekayasa, tanya dengan luas lainnya Erik. Dan itu memang secara langsung Erik mengungkapkan apa yang saat ini atau selama ini dia alami. Ya, jadi itu adalah memang ada feedback, ada karma palanya, ada karma wipakanya, ada hukum karma yang berjalan. Oke. Semoga dengan apa yang sudah dijelaskan oleh tadi, Erik bisa terlepas dari penyakit. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Oke, jelas. Satu pertanyaan lagi. Ya, oke, kayak ini. Ya, cewek ini. Cewek. Ya, kita lihat ya itu. Oke. Ya. Kasih mic Kak. Nama dan tanggal lahir. Nama, tanggal lahir. Pertama, nama saya Monica, tanggal lahir 30 Mei 1997. Saya mau nanya, kalau kita di Chinese China gini, kita kan kayak ada bakar kertas sembahyang gitu ya. Itu sebetulnya benar diterima sama leluhur kita atau enggak? Itu pertanyaan saya. Terima kasih, Om. Baik, Monica, kelahiran 30 Juli 1997. Saya bertanya,
apakah di dalam definisinya yang betul? Ini versi YGC ya, tapi saya juga tidak mau cross line nabrak dengan tradisi budaya culture yang sudah ada sebelumnya. Namun hanya saja saya melihat bahwa kecenderungan membakar kertas itu adalah sebuah tradisi yang turun-temurun yang tampaknya nggak bisa diberhentikan atau berkesudahan juga. Mau bilang orang tidak berkesudahan, saya juga nggak bisa juga karena kultur budaya Chinese culture, ya kan? Tapi jika ditanya mereka harus dibakar kertas, gimana ya? Pengetahuan versi Roy ini, Roy lihat ada yang kasih sembahyang apa ya, kayak saya buah gitu ya di kuburan gitu. Oh aku lihat yang dikubur siapa, yang makan sari pati buahnya, oh aku lihat Saya tahu maksudnya. nanti kan maksudnya terus bakal kertas tiba-tiba yang muncul alam-alam mereka itu sambil jongkok gitu. Terus aku suka bingung deh satu hal ya, kalau ada tradisi yang kita masuk bulan atas itu ya, Ini bulan hantu. yang bulan hantu itu kalau kita di Singapura kita sering lihat berserakan gitu ya, tau kan yang bakar-bakar itu ada itunya yang sampai pincet gitu. Nah aku suka lihat loh kakek-kakek gitu ya suka makanan gitu, terus ngeri banget. Ada kan kalau kita di Jakarta juga Medan itu suka ada yang kayak gitu kan, nah, itu ada yang ngisep sari patinya. Nah makanya ini pertanyaannya apakah benar atau tidak itu kembali lagi tradisi, tapi bagi saya melihat ada yang itu sih, tapi bukan yang orang yang menjualnya beda ya, ada yang beda. Jawab pertanyaan. Oke Monica, jadi intinya Roy menjawab menurut versi Roy dan tidak ingin terjadi cross, terjadi perbedaan antara versi dengan Romo juga. Jadi ya pandai-pandai mencerna juga. Aku sih juga, aku dari dalam orang kertas. Karena aku aku nggak pernah bawa kertas juga jujur terus terang. Makin kesini aku lebih cepat apa ya, lebih modern dan lebih kepada kita sumbang beras. Terus aku lebih paham dalam hati aku, saya limpahkan buat emak saya, semua makhluk berbahagia juga, dan takong sama saya kayak gitu sih. Saya bayangin mukanya Semacam seperti ucapan dan doa juga. iya, aku jarang banget kertas. Apalagi saya. Ada yang bakar rumah gitu. Nah, aku tuh suka bingung loh, beneran. Mereka kok bakar kertas, uang kertas, bakar rumah kok, rumah bohongan. Kenapa sih nggak beneran aja? Makanya Malah kompor dulu. jadi pacar. Ya, kenapa kok nggak rumah beneran, mobil beneran, HP beneran, iPad beneran, uang beneran? Beneran, itu pertanyaan saya logika itu. Kenapa yang bohong gitu? Makanan aja beneran ya, Ya. setelah itu ada itu. Terus uang bohong, ada yang bakar rumah 20-an juta katanya. Tapi kenapa nggak rumah beneran dibakar? Oke, tapi jangan apa-apa. Oke, sudah ada 2 pertanyaan dan juga pemaparan dan juga nasihat-nasihat yang diberikan oleh Roy dan juga Romo. Mungkin ini juga terakhir ya. Semoga apa yang juga disampaikan Roy dan Romo ini bisa bermanfaat ya, Roy ya. Iya, harus. Kira-kira jelas lah setelah pertanyaan tadi, closing statement lah dari Roy untuk peserta sebelum Roy pergi meninggalkan ruangan. Baik, jadi semua orang yang hadir di sini itu kita punya saudara-saudara yang meninggal, atau orang-orang yang di samping kita yang sudah nggak ada. Kita harus sering melakukan limpahan jasa agar mereka tidak terlahir di alam-alam yang rendah atau bahkan yang mereka jadi hantu, ya. Jangan seperti itu. Kita masih ada kesempatan kita buat kebaikan yang banyak terus. Gak usah pilih-pilih siapa itu orangnya, kita coba sih itu. Baru berbuat baik terus, benar-benar berbuat baik terus. Dan itu kita limpahin ke semua alam dan terutama ke orang-orang yang sudah meninggal, saudara-saudara kita, supaya mereka tidak jadi ghost. Seperti itu. Oke, tepuk tangan dulu dong. Sering melakukan jasa agar jasa mereka tidak berada di level terendah dan sering melakukan perbuatan baik. Oke.
semoga apa yang sudah disampaikan Roy bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan Roy senang dan bisa datang lagi ke Medan. Sepakat? Iya. Sepakat. Oke, mungkin MC Bensu sama MC Clara bersiap-siap. Kami akan segera kembali. Ya. Oke, dan hal yang bisa dipaparkan oleh Roy dan juga Romo. Ada lagi kan mau nanya satu. Hah? Kayaknya aku ngasih mencium aroma. Ya, masih ada yang Penasaran. Saya sudah mau tutup, ternyata Roy masih semangat. Tepuk tangan dulu untuk Roy. Oke, satu lagi. Ya, abang yang di sana itu sendiri. Ya. Ya, paling ujung. Ya. Yang paling ujung. Ya, Itu. Ya, ya. Ini ya. Paling ujung. Ya, abang yang di sana. Oh iya, udah antusias mereka. Ih, seru banget. Terus kan Oke, abang yang pakai topi, perkenalkan diri, sebutkan tanda lahir, dan berikan pertanyaan dengan jelas. Oke, selamat. Sebelumnya saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Fenwis. Tanggal lahir saya 30 November 1988. Sebentar bang, namanya siapa? Jelasnya, nama lengkap. Fenwis. Fenwis. Ya. Oke. 30 November 1998. 1988. 1998. Oke, ini seputar pertanyaan untuk Anda, anak indigo. Nah, setiap anak indigo itu pasti ada yang diikuti yang baik dan yang jahat. Kalau di istilah Medan itu yang jahat itu seperti ada ratu, ada gimana ya? Ada datu, ada pokoknya istilahnya makhluk-makhluk rendah gitu. Dan ada juga yang baik yang ikuti kita. Nah, tips dari Kak Roy Kiyoshi itu supaya kita tidak mengikuti yang jahat itu gimana ya Kak Roy ya? oh iya. Saya nangkep kira-kira mungkin ini pertanyaannya ada yang baik ada yang jahat, Yes. jelek gitu ya. Tapi nggak nyebutin jabatannya aja. Jabatannya yang tadi kayaknya harus kita beat karena itu culture, balik lagi budaya. Gimana sih supaya kita ikutin yang baik? Makanya kita harus sering-sering berbuat baik karena kalau kita baik nih kita awalnya tuh auranya tuh dilihat para bukan para mahal tapi alam-alam yang masih dekat dengan kita ya, bahasa simpelnya aura positif yang nggak kelihatan nempelnya sama kita. Tapi kalau kita sering ngomongnya marah-marah itu gampang banget dimasukin sama alam jin gitu. Itu sih harus tingkat kan? Iya, asura di alam jin dan asura. Jadi tingkat kesadaran kita harus yang bagus-bagus gitu. Harus full gitu. Itu sih intinya ya. Oke, Bang Felix, itu jelas ya. Nah, oke, mungkin sudah cukup. Cukup? Oke, sebentar. Oke. Oke, baik teman-teman. Nah, berhubung juga Roy juga memiliki kesibukan yang terbatas dan juga ada beberapa jadwal yang harus diselesaikan oleh Roy di Kota Medan ini. Nah, mungkin pesan terakhir nanti semoga apa yang disampaikan oleh Roy dan juga Romo ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Oke, mungkin hanya itu yang bisa untuk sesi kali ini. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Terima kasih, see you dan bye bye. Thank you. Wow.